banyak ya, narasi, eksposisi dan sebagainya. Nah, untuk kali ini sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah membaca cerita tentang petualangan yang seru? Pernah. Cerita apa? Harimau melawan kancil. Singa yang terdampar. Emang orang yang Kancil. terdampar? Ya, seru ya. Apa yang menarik dari cerita itu? Hadiah adventure. Mencuri mentimun. Ya. Nah, jadi anak-anak, kaitannya dengan materi kita hari ini, kita nanti kalian dapat memahami pesan dan informasi dari teks narasi dalam bentuk cerita atau elektronik. Nah, nanti kalian mampu menceritakan kembali sebuah informasi yang dibaca atau didengar dari teks tersebut. Nah, yang ketiga, nanti kalian bisa menulis berbagai teks narasi dengan rangkaian kalimat yang berbeda. Nah, sebelum itu Ibu mempunyai sebuah apa ini? Beruang. Beruang. Ada jerapah, ada singa. Nah, Ibu juga mempunyai cerita loh dari ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Ibu akan membacakan sebuah cerita dari hewan-hewan ini. Diperhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Pada suatu pagi yang cerah di hutan hijau dan rimbun, hiduplah tiga sahabat baik hati dan leher panjangnya. Ada jerapah yang baik hati dan leher panjangnya, ada beruang pemarah tapi kuat, dan ada singa raja hutan yang bijaksana. Saat itu mereka sedang mencari makanan di padang rumput yang luas. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah sungai. Air meluap deras dan jembatan kayu satu-satunya yang menghubungkan hutan dengan ladang beri kesukaan mereka hampir roboh. Oh, tidak! Seru jerapah panik. Beruang pun terlihat cemas. Singa yang bijaksana menyusun rencana. Kata singa, beruang, kamu tahan pangkal jembatan itu karena kamu kuat. Jerapah, kamu raih bagian atas jembatan yang mau patah itu. Perintah singa. Beruang menggerakkan seluruh tenaganya, sementara jerapah berusaha keras meregangkan lehernya. Air sungai terus meluap, membuat jembatan semakin goyah dan mereka kesulitan menahan. Kemudian singa dengan cepat melompat dan mulai menggali tanah di sekitar pangkal jembatan, berusaha menancapkan kayu-kayu besar agar jembatan lebih kokoh. Jerapah menggunakan leher panjangnya untuk mendorong kembali bagian atas jembatan yang hampir patah ke posisinya semula. Sementara itu, beruang dengan sekuat tenaga menahan jembatan agar tidak angin terbawa arus. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Perlahan, air sungai mulai surut dan jembatan kembali kokoh. Ketiganya merasa lega dan senang. Lihat, kata jerapah sambil tersenyum. Kita berhasil. Beruang menambahkan, meskipun aku sempat marah tadi, ternyata bekerja sama itu lebih baik. Singa yang bijaksana mengangguk. Benar sekali. Dengan bekerja sama, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Sejak hari itu, jerapah, beruang dan singa menjadi sahabat yang lebih akrab, selalu saling tolong-menolong. Nah, anak-anak, pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini, kerjasama dan tolong-menolong adalah kunci untuk mengatasi segala masalah. Nah, sekarang Ibu ingin meminta kalian dan ingin bertanya, siapa saja sih tokoh pelaku dalam cerita tadi? Ya, benar sekali. Di mana dan kapan tempat itu terjadi? Di sungai, ya. Nah, kemudian apa masalah yang dihadapi oleh tokoh? Ya, masalahnya jembatannya roboh, roboh kan? Karena kena air. Pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita tadi?
Ya, benar Mbak Nasti. Verina jangan ketawa sendiri ya, temannya diperhatikan. Sekarang, jadi anak-anak, kaitannya dengan hari ini, teks narasi adalah sebuah jenis tulisan yang bertujuan untuk menceritakan suatu rangkaian yang terperistiwa atau kejadian secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Seperti cerita tiga sahabat tadi. Nah, dalam teks narasi ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Adanya unsur waktu atau kronologis, kemudian memiliki tokoh atau pelaku, kemudian adanya masalah itu sendiri. Nah, di struktur teks narasi ini ada orientasi, komunikasi, resolusi, atau reorganisasi. Nah, di orientasi tadi, bagian ini memperkenalkan latar belakang cerita, kapan, waktu, di mana, dan siapa yang saja yang ada pada cerita tersebut. Kemudian komunikasi ini masalah utama yang muncul, dan resolusi ini konflik yang terjadi itu semakin mereda, dan reorientasi bagian penutup yang berisi pesan moral dari cerita. Nah, seperti ini tadi, orientasinya pada suatu panjang cerah di hutan yang libur. Komplikasinya ini tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah sungai. Resolusinya akhirnya tiga sahabat tadi mencoba untuk membuat hutan. Nah, reorientasinya, solusinya kita sudah mulai turun dan pesan yang dapat kita ambil adalah dengan bekerja sama. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semuanya. Ini untuk kelompok 1 dari Mbak Merina sampai Mbak Mita, kelompok 2 dari Mbak Ainun sampai Mbak Ica, kelompok 3 dari Mbak Eka sampai Mbak Najib. Nah, dari LKPD yang Ibu berikan, coba diperhatikan. Ini nanti, ini kan Ibu juga membawakan sebuah cerita. Nah, nanti kalian bisa membaca teks ini, kemudian bisa menjawab siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam tersebut, di mana dan apa saja peristiwanya, pesan yang diambil apa, kemudian jika kalian menjadi salah satu tokoh, apa yang akan kalian lakukan, seperti itu. Kemudian di yang kedua, nanti kalian bisa berdiskusi, nanti kalian bisa menceritakan kembali ceritanya. Dan yang ketiga, kalian bisa menulis. Di sini Ibu mempunyai dua pilihan. Kalian bisa menceritakan kembali atau kalian berbagi pengalaman seru di hari liburan. Bisa dipahami? Bisa. Anak-anak, silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Baik, Bu. Apakah ada yang kesulitan? Apakah ada yang kesulitan? Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan dari kelompok 1 bisa mendiskusikan. Nah, Mbak Mimin silakan. Hari ini Mbak Mimin tadi dapat cerita apa? Si Benny dan masalah sampah di desa. Wow, si Benny dan masalah sampah. Coba Mbak Mimin berikan sebuah jawabannya, siapa saja tokohnya? Tokohnya ada Benny, Pak Lurah, dan warga desa. Kemudian di mana? Di desa Sumberjo, Apa yang terjadi? Benny melihat banyak sampah berserakan di sungai dan merasa sedih. Kemudian apa yang dilakukan? Kita harus peduli dengan lingkungan. Ya. Nanti kalau kamu jadi Benny, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengajak teman-teman dan warga untuk bersih-bersih supaya desa jadi lebih bersih. Wah, bagus, keren sekali. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan. Wah, Mbak Uca, mau cerita ya? Cerita apa, Mbak Uca? Tentang si pintar dari desa Pelangi. Oh, bagus sekali ceritanya. Coba diceritakan ulang, Mbak Uca. Di desa Pelangi itu ada masalah pendidikan rendah. Banyak anak di desa Pelangi yang tidak bisa sekolah atau putus sekolah karena harus membantu orang tua bekerja dan fasilitas belajar yang terbatas. Wah, bagus sekali ceritanya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan.
Nah, dari kelompok 3 ini, Mbak Nancy mau menceritakan kembali atau membuat sebuah cerita? Apa Mbak Nancy judulnya? Tentang menangkap ombak di pantai selatan. Mbak Nancy liburan di pantai selatan ya? Bagaimana? Wah, asik sekali ceritanya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih telah kembali. Nah, anak-anak, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Semuanya paham ya? Baik, kalau seperti itu Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian semuanya, bisa dikerjakan secara mandiri ya. Ibu kasih 10 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Silakan dimulai kembali. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Deklarasi. Deklarasi ciri-cirinya ada apa saja? Ya, ada kronologis kejadian waktu, ada tokoh. Iya, benar sekali. Nah, jadi teks narasi adalah sebuah teks yang menceritakan kronologi secara urut. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran kali ini? Sedang yang bagian apa? Membuat cerita. Mendengarkan cerita ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang teks prosedur. Nanti kalian bisa belajar di rumah ya. Iya, Bu. Baik, berhubung waktu kita sekarang sudah habis, kita mau pulang. Ibu akhiri pembelajaran dulu kali ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Silakan Mbak Merina dipimpin berdoa. Udah mulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.